Selamat pagi Sobat Kremes di seluruh dunia. Salam kremes. Berkata kembali berjumpa dengan Mobon 153. Hari ini 14 Juni 2020 Minggu. Gimana? Semangat pagi? Sudah jalan-jalan sepedaan? Tadi pagi saya servis sepeda motor sambil baca buat renungan sambil menyelam minum renungan. Kita ngopi dulu supaya penuh dengan inspirasi. Hari ini Kompas memberitakan COVID-19 muncul kembali di Beijing. Sebagian warga Beijing, ibu kota Cina, kembali dikarantina setelah ditemukan kasus-kasus baru positif COVID-19. Adapun di DKI Jakarta, sejumlah fasilitas publik akan kembali dibuka secara bertahap Senin besok. Nah, ternyata belum berakhir ini semua. Meskipun nanti akan ada sejumlah fasilitas publik yang dibuka, ada pelonggaran dan lain sebagainya, tetap waspada. Nah, semoga sungguh-sungguh kita terjaga. Lalu apalagi? Wah, ini internasional. Pilihan pelik bagi Raja Salman. Raja Arab Saudi Salman dihadapkan pada pilihan-pilihan pelik terkait ibadah haji tahun ini. Ia tentu tidak menginginkan ada catatan sejarah pertama kali tidak diselenggarakannya ibadah haji sejak Kerajaan Arab Saudi berdiri. Wah, ini keputusan yang berat karena menyangkut keselamatan jiwa banyak orang. Lalu apalagi? Wah, Nusantara ini ya. Tenaga kesehatan kembali diminta waspada. 7 perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik, Medan, Sumatera Utara positif COVID-19. Diduga mereka tertular dari orang tanpa gejala. Dalam sehari di provinsi ini ada 94 kasus positif baru. Wah, Sobat Kremes, kalau kita sehat itu kita bisa menjadi orang tanpa gejala. Namun kita membawa carrier, membawa virus itu. Wah, hati-hati ya. Maka perlu pakai masker dan jaga jarak, cuci tangan selalu. Lalu apalagi nih? Wah, ini kreativitas gaya hidup dari anak untuk anak. Anak kerap menjadi sumber inspirasi, paket kreativitas untuk mengasah keterampilan yang semula hanya pengisi waktu di rumah pun berkembang menjadi ragam bisnis yang membawa manfaat bagi anak dan orang tua. Anak sumber inspirasi. Nah, Sobat Kremes punya sumber inspirasi apa? Nah, sehingga hidupnya selalu berkreasi, selalu produktif. Lalu apalagi? Wah, ini bagus ini. Umum, jaga harapan dan kedamaian terkait COVID-19. Sejumlah pasien COVID-19 yang tengah dikarantina di kota Ambon mengamuk karena minta dipulangkan. Perbaikan komunikasi dibutuhkan agar kasus serupa tak terulang. Nah, bahkan kemarin ada pemulangan paksa jenazah dan lain sebagainya ya. Ini sungguh suatu hal yang tidak diinginkan, namun terjadi. Karena kita sadar ya, pandemi ini sungguh menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi yang sangat berat untuk masyarakat, untuk kita semua. Lalu menurut peneliti, ini Yosef Antonius Ufi, pengamat sosial Universitas Patimura Ambon, masyarakat telah tertekan secara sosial dan ekonomi akibat pandemi. Semakin kuat tekanan, energi perlawanan yang timbul akan semakin besar. Nah, terkait hal ini, komunikasi publik, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci. Nah, pemerintah, masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, semoga menjadi aliran kesejukan
di saat pandemi yang membuat masyarakat tertekan sosial dan ekonomi ini ya. Semoga kita semua, terutama di keluarga kita bisa menjadi aliran kesejukan. Nah, kalau kita belajar tadi mengenai komunikasi. Nah, gimana Sobat Kremes komunikasinya di rumah dengan teman, saudara, sahabat, kerabat? Gimana? Menyejukkan atau malah sebaliknya membuat kacau balau? Nah, mari kita belajar. Semoga diri kita ini, Sobat Kremes di seluruh dunia, mampu meneteskan kesejukan untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, sehingga keluarga komunitas kita mengalami sejuk, mengalami damai dan sukacita di saat pandemi yang sungguh menekan secara sosial dan ekonomi ini. Maka mari kita belajar. Yang pertama, komunikasi jernih. Nah, Sobat Kremes, ini kalau ngomong itu jernih nggak? Jernih itu jelas, padat, lalu tegas, mudah dipahami. Nah, kalau ngomong nggak ngalor ngidul, nggak selincu-selincu. Nah, namun sungguh-sungguh bisa jelas, jernih. Nah, sehingga keluarga tidak salah pengertian, tidak salah paham. Nah, semoga keluarga Kremes nggak salah paham, nggak salah pengertian, namun sungguh-sungguh mengalami kejelasan, mengalami kejernihan dan kesejukan ya. Oke, Sobat Kremes ya, semoga terjadi. Lalu komunikasi yang kedua, komunikasi yang sejuk. Ya, komunikasi yang sejuk itu pilihan kata. Pilihan katanya yang positif, yang menghibur, yang afirmatif, yang membuat orang yang mendengarkan itu mengalami sukacita, mengalami kegembiraan. Nah, semoga kita mampu dan mau untuk mengalirkan kata-kata yang positif ya, kata-kata yang menyejukkan. Nah, lalu yang ketiga, ini komunikasi yang memotivasi, menyemangati, menggerakkan. Nah, ini bagaimana? Yaitu komunikasi yang sungguh-sungguh keluar dari hati, dari penghayatan. Nah, sehingga tidak hanya dengar-dengar, tidak hanya asal ngomong, sumbernya tidak jelas, namun kalau itu sebuah kesaksian, itu sebuah pengalaman, itu sebuah permenungan yang dalam, maka ketika itu disampaikan, ketika itu diberikan kepada keluarga komunitas kita, keluarga kita akan tersemangati, tersentuh, bahkan termotivasi menjadi semangat yang ada. Nah, semoga sungguh-sungguh kita semua mampu dan dimampukan. Kita mohon berkat Tuhan agar mampu memberikan kata-kata yang maknyus, kata-kata yang meneguhkan, menyemangati dan menginspirasi. Nah, semoga Sobat Kremes dimampukan ya. Tuhan memberkati. Kita ngopi dulu supaya kita sungguh mampu berkomunikasi yang jernih, sejuk dan memotivasi. Sampai jumpa di hari berikutnya. Jangan lupa like and subscribe, komen-komen yang positif. Tuhan memberkati. Salam Kremes, Kremes berkat dalam.